Shalom, selamat datang saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Kristus Yesus di ibadah tengah minggu online kita pada malam hari ini. Pada kesempatan ini, kita bersyukur kita dapat berkumpul secara virtual untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Tema ibadah kita malam ini adalah kepemimpinan dan keteladanan Abraham yang diambil dari Kejadian 12 ayat 4. Kita akan belajar dari Abraham menunjukkan iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita dapat meneladani ketaatan Abraham dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan, kita mulai ibadah kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami yang maha kuasa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami dapat berkumpul Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami mengakui bahwa tanpa Engkau kami tidak berarti. Kami berdoa agar Engkau memberkati setiap bagian dari ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami mohon Tuhan kehadiran Roh Kudus-Mu untuk memimpin dan menyertai kami dalam setiap pujian, doa, dan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Adi Sianturi yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat dan kuasa-Mu, agar setiap kata adalah kata-kata yang berasal dari Engkau, yang dapat menguatkan, menghibur, dan mengubah hidup kami. Kami juga berdoa untuk setiap pendengar yang mengikuti ibadah ini, baik yang menonton secara langsung maupun yang akan menonton rekamannya. Sentuhlah setiap hati Tuhan, agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu dan mengalami perubahan dalam hidup kami. Berikanlah mereka penghiburan bagi mereka yang berduka, kekuatan bagi yang lemah, dan harapan bagi yang putus asa. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau dipermuliakan melalui segala sesuatu yang kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita masuk ke dalam firman Tuhan pada saat sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, para followers YouTube di kanal YouTube Ibu Sylvia Margaret Tabarat, kiranya Bapak Ibu dan Saudara tetap setia di dalam ibadah tengah minggu online ini. Firman Tuhan yang menyapa kita, Kejadian 12 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Apa yang diharapkan seseorang dari sebuah kepemimpinan? Bapak Ibu dan Saudara, banyak teori kepemimpinan. Kalau kita mencari buku kepemimpinan atau teori-teori kepemimpinan, mungkin kita akan menemukan banyak hal dari kepemimpinan itu sendiri. Banyak teori dari kepemimpinan itu. Namun dari banyak teori kepemimpinan, kenapa masih banyak orang yang bingung tentang kepemimpinan? Melalui kisah Abram, secara pribadi saya menemukan ternyata masalah kepemimpinan ini ada ialah karena ternyata kita menemukan adanya banyak keteladanan yang tidak disampaikan, atau tidak ada, kita miskin keteladanan saat ini. Dan Abram menunjukkan itu, bahwa kepemimpinan itu bukanlah teori. Kepemimpinan itu bukanlah kebanyakan kata. Tapi Abram menunjukkan bahwa kepemimpinan itu adalah keteladanan dan ketaatan.
kita menemukan, kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca dari ayat pertama sampai 4, kita akan menemukan bagaimana Tuhan memanggil Abraham dalam hidupnya yang aman dan nyaman di kampung bapaknya. Bagaimana Allah memanggil Abraham dari hidup yang tidak berkekurangan menuju satu tempat yang tidak dia tahu, menuju satu tempat yang tidak dia mengerti. Namun di ayat yang keempat, Abraham menuruti perintah Allah, Abraham menaatinya tanpa argumentasi. Abraham mengiyakan permintaan Allah tanpa interupsi. Dan ketaatannya inilah menjadi teladan bagi banyak orang percaya saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak teori-teori kepemimpinan yang kita sampaikan, banyak teori-teori kepemimpinan yang kita miliki, tapi kenapa tidak berpengaruh kepada banyak orang? Penyakit yang pertama, atau kelemahan yang pertama, sering sekali kita belum menjadi teladan atas apa yang kita ucapkan, sering sekali kita belum menaati apa yang kita sampaikan. Maka firman ini mengajarkan kita yang pertama ialah ketika kita menaati apa yang disampaikan firman Allah, maka kita sedang menunjukkan kepemimpinan kita. Dan yang kedua ialah bahwa keteladanan adalah kepemimpinan itu sendiri. Dan yang ketiga, kepemimpinan itu akan membawa pengaruh ketika kita telah mampu menjadi teladan di dalam perjalanan hidup ini. Sehingga melalui ibadah tengah minggu online ini, saya mengajak para followers dari kanal YouTube Inang Sylvia Margaret Boru Huta Barat ini, agar engkau meningkatkan kapasitasmu, engkau engkau memberi teladan yang baik di sekitarmu, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan di tengah-tengah pendidikan yang sedang engkau tempuh saat ini. Semakin engkau meningkatkan kapasitas keteladanan, maka engkau sedang meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Maka kepemimpinan bukanlah masalah berapa banyak yang sedang engkau pimpin, tapi seberapa banyak orang yang engkau pengaruhi melalui keteladanan. Sehingga Abraham disebut bapa banyak orang, atau Abraham disebut sebagai bapa orang percaya, adalah karena keteladanan, ketaatan, dan iman yang telah diikuti oleh banyak orang. Saya berdoa kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara yang menyaksikan atau yang mengikuti ibadah tengah minggu online ini menjadi teladan bagi banyak orang di tengah-tengah perjalanan hidupmu. 1 Timotius 4 ayat 12 katakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, tapi jadilah teladan bagi banyak orang di dalam kesucian, di dalam ketaatan, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya firman ini memberkati kita, mengajak kita seperti Abraham yang tetap taat dan menjadi teladan bagi banyak orang, menunjukkan imannya bagi banyak orang, bukan melalui perkataan, tapi melalui aksi nyata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa di sorga. Kiranya firman-Mu yang menyapa kami pada saat sore hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Di ibadah tengah minggu online ini, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menyapa kami. Engkau kiranya Tuhan yang memberkati para pendengar firman Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh semakin menjadi teladan di tengah-tengah banyak aspek kehidupan kami. Dan kepemimpinan kami boleh terlihat melalui keteladanan kami. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa di sorga, untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa di sorga, untuk eksistensi kanal YouTube Ibu Sylvia Margaret Boru Huta Barat, yang selalu memberkati para
followersnya. Dan kami bersyukur untuk ibadah tengah minggu online pada hari ini. Biarlah kiranya ibadah ini boleh semakin menguatkan iman pengharapan kami di tengah banyaknya tantangan, rintangan dalam perjalanan hidup kami. Biarlah ibadah tengah minggu online ini menguatkan, meneguhkan iman pengharapan kami di tengah banyaknya kesulitan-kesulitan yang sedang kami jalani. Biarlah kiranya ibadah tengah minggu online ini menguatkan, meneguhkan iman kami di tengah banyaknya pergumulan hidup kami. Firman-Mu Tuhan yang menyapa kami, itulah kiranya yang menolong kami. Ya Bapa di sorga, ampuni dosa, kesalahan kami, supaya kami kudus dalam menyampaikan doa-doa permohonan kami kepadamu. Ya Bapa di sorga, yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, Sang Raja Gereja yang kami muliakan. Kami berdoa untuk kanal YouTube Ibu Sylvia Margaret Burhuta Barat. Tuhan, kami berdoa Engkaulah kiranya yang selalu memberi kesehatan, umur panjang, sukacita, damai sejahtera bagi Ibu Sylvia Margaret Burhuta Barat dan kru, agar kiranya kanal YouTube mereka ini boleh semakin berkembang di waktu-waktu yang akan datang. Apapun yang mereka rencanakan terhadap tayangan YouTube ini dan terhadap kanal YouTube mereka, Tuhanlah kiranya yang menyertai dan memberkatinya. Tuhan, pakai kanal YouTube ini semakin besar agar semakin menjangkau banyak jiwa-jiwa yang haus datang ke hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui kanal YouTube ini, dunia ini boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dunia ini boleh penuh dengan firman, pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa ya Bapa di sorga untuk keluarga Ibu Sylvia Margaret Burhuta Barat, untuk Amang dan anak-anaknya. Tuhan kiranya memberkati keluarga ini di tengah-tengah pekerjaan aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan yang tolong mereka. Kami berdoa ya Bapa di sorga, Engkaulah kiranya yang menjadikan keluarga ini menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dan kiranya semakin bertambah bilang-bilang orang yang percaya kepada Tuhan, dan dunia ini semakin mengenal kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna itu melalui keluarga Ibu Sylvia Margaret Burhuta Barat dan keluarga. Kami berdoa ya Bapa di sorga untuk anak-anak Tuhan di dalam pendidikan mereka. Tuhan kiranya yang sertai, memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka, sehingga kelak mereka boleh menjadi para pemimpin-pemimpin di masa depan, sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami berdoa ya Bapa di sorga untuk setiap para followers dari Inang Sylvia Margaret Burhuta Barat yang saat ini sedang menyaksikan ibadah tengah minggu online ini. Tuhan, kami berdoa, Engkaulah yang menolong mereka. Apabila ada di antara mereka yang sedang sakit saat ini, Engkau yang sembuhkan. Apabila ada di antara mereka yang sedang sedih hatinya, Engkau yang hiburkan. Apabila ada di antara mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkanlah kiranya pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Apabila ada di antara mereka yang sedang menanti-nantikan pendamping hidup, Tuhan tunjukkanlah kiranya penolong yang sepadan bagi mereka, sehingga mereka boleh terberkati. Dan setiap yang menyaksikan ibadah ini, setiap mereka yang mengikuti ibadah ini, mereka boleh merasakan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami berdoa bagi para followers kanal YouTube ini yang setia mengikuti kanal YouTube ini, Tuhan. Keluarga lepas keluarga yang bermohon kepadamu untuk keharmonisan keluarga, Engkau kiranya yang memberi keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Keluarga yang berdoa agar Engkau karuniakan berkat keturunan, Engkaulah kiranya juga Tuhan yang memberikan berkat keturunan itu dalam kehidupan mereka. Dengarlah Tuhan kiranya permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan Gembala Agung yang kami muliakan itu. Amin.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu yang menyertai memberkati kamu sekalian. Amin.